Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cerita horor, kali ini saya ingin berbagi cerita horor kisah mistis tentang siluman buaya putih. Ibu mana yang tidak bersedih ketika melihat anaknya harus terpisah dari kehidupannya. Sang anak selalu tampak berkumpul dan bermain dengan keluarga barunya, karena sang anak kini sudah menjadi bagian dari keluarga siluman. Sobat cerita horor, nama tokoh dan tempat dalam cerita ini telah disamarkan. Baiklah sobat cerita horor, yuk kita langsung saja ke ceritanya. Sebagai seorang peternak ikan serta udang laut, membuat Mariyati harus selalu memeriksa kolam ternak udangnya setiap hari. Karena biasanya ada saja udang yang mati dimakan oleh kawannya atau ikan-ikan lainnya. Mariyati tidak mau ternak udangnya terkena penyakit hingga hasil panennya kurang bagus. Kalaupun banyak udang yang mati, Mariyati akan memasaknya untuk lauk selama udang-udang yang mati itu belum berbau busuk. Mariyati sudah lebih 30 tahun ia tinggal di kampungnya. Sejak lahir sampai sudah berkeluarga pun Mariyati masih di kampungnya. Mariyati punya 2 kolam ikan yang terletak 500 meter dari rumahnya. Kampung tempat tinggal Mariyati dibelah oleh sungai yang langsung menuju laut, dan di seberang sana ada tempat pelelangan ikan serta peternakan buaya. Untuk mencapai kampung di seberang itu ada jembatan sebagai penghubungnya. Suatu waktu hujan begitu lebat. Suaminya Mariyati baru saja pulang dari mengontrol kolam-kolam ternak mereka. "Pak, mandi dulu, biar udangnya ibu yang masak," ucap Mariyati sambil memberikan handuk kepada suaminya. Lalu ia mengambil udang dan bergegas ke dapur. "Bu, tadi dekat kolam kita ada telur-telur sebesar kepala tangan. Aku pegang-pegang, ada yang pecah satu. Sepertinya telur-telur itu dibuang," kata suaminya Mariyati sambil mandi. "Bagaimana kalau ternyata telur-telur itu telur buaya, Pak?" tanya Mariyati mulai khawatir. "Enggak apa-apa, siapa suruh nelor deket kolam kita?" sahut suaminya Mariyati. Sembari melihat keluar rumahnya, Mariyati melihat dekat jembatan ada seorang ibu muda sedang berusaha memindahkan bayi-bayinya ke atas sebuah perahu. Kenapa mereka? Padahal hujan sangat lebat, pikir Mariyati
menerka-nerka. Ada sekitar 12 bayi yang sedang ibu muda itu pindahkan. Mungkin baru beberapa bulan usia mereka, dan bayi-bayi itu berada di tengah hujan yang lebat. Di saat seperti itu, tiba-tiba Mariyati melihat wajah si ibu muda itu marah terhadapnya. Lalu ibu muda dan anak-anaknya merayap berlahan ke arah sungai. Dan perlahan tubuh mereka mulai berubah menjadi seekor buaya sebesar pintu dan beberapa buaya kecil di sekitarnya, lalu tenggelam. Mariyati terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Pikirannya berkecamuk dengan apa yang ia lihatnya. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, Mariyati sekeluarga sakit. Badan Mariyati panas hingga hanya tengkorak berbalut tulang. Rambutnya pun rontok semua. Begitu juga suaminya. Tubuhnya memar-memar seperti terkena cambuk setelah bermimpi dicambuk oleh seekor buaya. Satu-satunya anak Mariyati pun ikut sakit hingga ia hanya bisa mengerang. Padahal sebelum sakit mereka masih ceria. Hanya ketika Mariyati melihat ibu muda dan bayi-bayinya berubah jadi buaya waktu itu. Malamnya Mariyati mengeluh tidak enak badan. Mariyati, suami dan anaknya berobat ke dokter, tapi sang dokter menyerah angkat tangan. Terus mereka berobat ke seorang dukun. Sampai 3 hari keadaannya malah tambah parah. Hingga anaknya Mariyati tak sanggup lagi, lalu meninggal dunia. Dalam duka yang begitu dalam, sakitnya Mariyati dan suami semakin parah. Hingga datang seorang Pak Ustadz pada Mariyati dan suaminya. Setelah berbahasa basi, Pak Ustadz itu menjelaskan bahwa ada siluman buaya putih yang marah karena sarangnya telah diobrak-abrik oleh suaminya Mariyati, hingga ada satu telur yang pecah. Maka dari itu anaknya Mariyati oleh siluman buaya putih itu dijadikan sebagai gantinya. Mendengar itu, Mariyati dan suami hanya bisa bersedih dan menyesal. Seiring waktu, Mariyati dan suami berangsur-angsur sembuh. Mereka pun semakin mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Dan setiap hujan datang, kini Mariyati bisa melihat anaknya tersenyum sambil bermain bersama keluarga barunya di sungai dekat jembatan itu. Begitulah sobat cerita horor kisah mistis siluman buaya putih ini. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran pada kita semua. Amin. Terima kasih buat sobat cerita horor yang sudah subscribe channel ini. Buat sobat yang belum, silahkan like, share, dan subscribe channel cerita horor ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.